Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum ahlan wa sahlan bihudurikum jami'an fi qanati Kang Masyari. Selamat datang kembali di channel Kang Masyari. Marilah kita buka dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Tanpa terasa pertemuan di unit kelima, artinya pertemuan ke-10 sudah kita lewati. Artinya fil usbu'il qadim, minggu depan kita akan masuk pada UK1, uji kompetensi 1 atau UTS, ujian tengah semester. Oke, tanpa basa-basi, bagaimana kisi-kisi atau prediksi soal yang akan diujikan dalam ujian kompetensi 1 atau UTS pada kesempatan kali ini. Silakan disimak berikut panduannya. Nah, sahabat-sahabat semua, kisi-kisi ya dalam video ini akan saya sajikan tentang kisi-kisi dan prediksi uji kompetensi 1 atau UTS. Pada program intensif bahasa Arab 2, maksudnya untuk semester 2, semua jurusan, semua fakultas di IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang dijelaskan oleh UPT Pusat Pengembangan Bahasa. Dalam kesempatan bahasa Arab semester gasal tahun akademik 2020-2021. Baiklah, sebelum dilanjutkan, jangan lupa like, subscribe, dan share. Bila mana ketemu dengan iklan, jangan di skip ya. Kalau bisa, diklik. Terima kasih. Info pelaksanaan ujian, ini yang paling penting secara teknis, UK1 diadakan 1 hari, yaitu Sabtu, pada hari Sabtu 3 April 2021. Adapun Jumat tanggal 2 April libur ya, sehingga hanya 1 hari saja. 2, maksudnya libur ini adalah libur tidak ada intensif ya. Kalian manfaatkan untuk belajar. UK1 berupa ujian tulis saja, tidak ada ujian lisan. Nah, bagaimana dengan ujian lisannya? Sebetulnya fokus kita di semester 2 ini di bahasa Arab 2 adalah di al-qiraah wal kitabah, membaca, memahami bacaan dan menulis. Nah, untuk ujian lisan dalam kesempatan kali ini tidak ada untuk UK1. Ujian lisan di poin ketiga ini, coba perhatikan, akan diadakan pada UK2 atau ujian akhir semester, nanti setelah pertemuan ke-20. 4, ujian dilaksanakan secara daring atau online ya. Kemudian model ujian tulis ini berupa soal pilihan ganda saja seperti TOEFL. Adapun untuk jumlah soalnya wallahu alam ya, karena saya bukan pembuat soal tetapi hanya selaku dosen dan ini masih dirahasiakan. Oke, ada berapa soal? Nantikan nanti pada hari H. 6, ujian diawasi oleh dosen atau tutor masing-masing kelas ya. Oke, nanti akan dipandu oleh dosen, diawasi dan dipandu oleh dosen masing-masing. Semua link akan di-share oleh dosen ya, link ujian. Oke, selanjutnya secara teknis bagaimana kira-kira prediksi soalnya? Nah, ini prediksi soal ini yang terjadi yang dilakukan pada ujian-ujian untuk mata kuliah bahasa Arab 2, itu soal biasanya terdiri dari beberapa poin berikut ini. Yang pertama yaitu fahmul masmu' atau listening ya, soal berupa audio. Yang kedua qiraah fahmul makru', kemudian yang ketiga mufradat kosakata, yang keempat tarkib nahwu atau struktur tata bahasa. Dan ini yang akan diujikan di dalam ujian kompetensi 1 atau UTS. Ini biasanya ya. Terkait kebenarannya wallahu alam, namanya juga prediksi. Bisa benar, bisa salah. Mudah-mudahan banyak benarnya ya. Kita berdoa. Bagaimana teknis secara detailnya? Berikut disimak. Untuk poin pertama atau poin A, fahmul masmu' listening, itu berupa audio ya. Maka yang pertama dengarkan berulang-ulang video atau audio qiraah ya, yang telah saya sajikan oleh Kang Masyari Channel ya, di channel ini. Mulai unit 1 sampai 5, lihat di YouTube ini, link ada di deskripsi video ya.
Kemudian yang kedua, ketika menyimak audio, usahakan konsentrasi penuh ya, telinganya diperhatikan ya, disimak dengan baik dan konsentrasi. Yang berikutnya adalah pahami audio yang terdengar ya, pahami dengan baik apa yang dimaksud dalam audio itu. Ya, kemudian berikutnya pahami maksud soal, apa yang diharapkan dari soal itu. Bila belum paham, dengar lagi diulang. Tapi tetap hemat waktu, artinya jangan terlalu lama menghabiskan waktu dalam satu soal. Nanti akan habis waktunya sementara banyak soal yang belum terjawab. Nomor 5, kadang audio hanya berupa pernyataan, bukan pertanyaan, bukan soal. So, ya, oleh karena itu model begini jangan tunggu soalnya. Ya, ada beberapa model soal begini tidak ada kelihatan pertanyaan, hal, tidak ada man, tidak ada ila aina, tidak ada kam. Hanya pernyataan tapi kita harus diminta untuk memilih jawaban di antara 4 A, B, C, D. Oke, ini untuk fahmul masmu'. Oke, selanjutnya adalah fahmul makru', memahami bacaan atau reading. Kiat-kiat. Yang pertama kuasai qiraah unit 1 sampai 5 ya. Dan ini baca teks qiraah unit 1 sampai 5 dan pahami maksudnya. Ya, di dalam buku ya, kuasai qiraahnya ya, baca dan kuasai dan pahami. Kemudian bila belum paham, simak video qiraah untuk murojaah. Link ada di deskripsi video. 4. Dalam mengerjakan soal, jangan baca semua isi. Nanti akan menghabiskan waktu ya. Maka bacalah dan pahami soal dengan baik. Ya, jadi baca soal, pahami soal, jawablah sesuai dengan isi teks di atasnya. Jadi baca dan pahami soal, setelah itu cari jawabannya di dalam teks ya, yang ada di atasnya. Ya, jangan baca teksnya, dipahami, diterjemahkan, baru baca soal. Tapi terbalik ya, dalam mengerjakan soal itu cukup baca soalnya apa, cari jawabannya di atas karena kita dikejar oleh waktu ya, durasi itu dibatasi dalam mengerjakan soal. Jawab sesuai dengan isi teks di atasnya, tidak boleh keluar dari teks jawabannya. Namanya juga fahmul makro, memahami isi bacaan. Kontennya ya, jawabannya tidak keluar dari teks yang ada di atasnya. Berikutnya yang C, mufrodat. Ini penting juga ini ya, mufrodat. Untuk menguji apakah kita menguasai mufradat atau kosakata yang ada di dalam unit 1 sampai 5 ini ya, kita akan diuji dengan muradif ya. Muradif, makna muradif, sinonim. Kalau ada kata muradif, mal muradif min kalimati yaqumu, maka yastayqidu ya, yashu dan seterusnya. Mudot ya, mudot atau did atau aksun, ain, kafsin, aksu. Itu maknahu antonim. Kadang-kadang ada jamak, mufradnya ditanya apa mufradnya. Ada juga mufrad ditanya bentuk jamaknya. Dan jamak yang dimaksud adalah jamak taksir biasanya. Kemudian selanjutnya pengelompokan kata berdasar makna. Maksudnya begini, biasanya ada mal kalimat al-gharibah. Manakah kata-kata yang asing? Asing maksudnya di situ ada 4 alif, ba, jim, dal. Itu ada satu yang asing di antara itu, maka pilih itu yang paling asing. Pengelompokan kata. Misalnya yang terkait dengan kelas, misalnya ada al-qalam, ada al-kitab, ada al-haqibah. Maka ada satu misalnya tentang apa al-maqsof. Maka maqsof ini termasuk asing di antara dalam kelas itu, gitu ya. Nah, ini untuk menguji pemahaman kita terhadap makna. Dan saran saya jangan hanya mengandalkan terjemahan, ya. Boleh kalian memahami teks itu dengan model terjemahan, tetapi jangan terlalu mengandalkan. Sebab kecil kemungkinan soal berupa makna terjemahan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi kebanyakan akan ditanya murodif, mudot, lawan kata, bentuk mufrad, jamak, taksir, kalimat jamak, model taksir, kalimat asing, dan sebagainya. Jadi kecil kemungkinan pertanyaan memuat tentang apa? Terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kalaupun ada paling hanya satu soal dari 50 atau dari 60 soal itu paling satu. Jadi jangan terlalu mengandalkan terjemahan, tapi pahami teks ya dengan bahasa kalian sendiri, bukan dengan terjemahan bahasa Indonesia, gitu ya. Ya, dengan muradif, dengan makna ya,
Kami suatu entitas, suatu bahasa itu dengan bahasa itu sendiri, bukan terjemahan. Tapi terjemahan itu hanya sekedar membantu sebagai pengantar saja. Selanjutnya, tarkib ya, tarkib nahwu atau struktur tata bahasa. Di mana dalam apa namanya? Unit 1 sampai 5 di semester 2 ini bahasa Arab itu memuat beberapa susunan atau tarkib nahwu, struktur tata bahasa. Yang pertama itu al-hal. Apa itu al-hal? Ya. Kemudian yang berikutnya aksamul jam'i, macam-macam jamak. Yang berikutnya idofah atau mudhof dan mudhof ilaih. Kemudian yang berikutnya al-maf'ul bih. Kemudian la an-nahiyah wa la an-nafiyah. Oke. Apa itu hal, apa itu jamak dan macam-macamnya, apa itu idofah atau mudhof dan mudhof ilaih, apa itu maf'ul bih, apa itu la an-nahiyah, apa itu la an-nafiyah, dan bagaimana cara membuat jumlah. Gitu ya. Saran saya sebaiknya simak video materi yang ada di deskripsi video ini. Bila belum begitu memahami ke 6 materi di atas. Ya. Dalam kesempatan ini saya tidak akan menjelaskan apa itu hal, apa itu macam-macam jamak, apa itu idofah, apa itu maf'ul bih, apa itu la an-nahiyah, apa itu la an-nafiyah, karena semuanya sudah dibahas di dalam video. Nanti deskripsi di bawah ini silakan dilihat. Ada videonya. Selanjutnya, bila sudah memahami, berlatihlah dalam mengidentifikasi keenam materi tarkib nahwu di atas dalam sebuah teks. Biasanya ya dalam ada satu teks ada jumlah mufidah. Kemudian kalian akan ditanya, ya, satu kata ini dia sebagai apa? Apakah maf'ul bih? Apakah sebagai hal? Ataukah sebagai fa'il? Apakah sebagai fi'il? Apakah jamak? Apakah mufrad? Ya. La ini la nahi atau la nafi? Dia mudhof ataukah mudhof ilaih? Ini jamak mudzakkar atau jamak muannas ataukah jamak taksir? Nah, itu identifikasi. Jadi kita berlatih di garis bawahi. Oh, ini jamak taksir. Oh, ini setiap teks yang ada di dalam qiraah mulai dari unit 1 sampai unit ke-5 itu kalian identifikasi. Oh, ini hal, ini jamak, ini jamak taksir, ini jamak muannas, ini jamak mudzakkar, ini mudhof ilaih, ini maf'ul bih, inilah nahya, inilah untuk nafiyah. Ditandai saja di garis bawahi di buku kalian untuk melatih diri kalian. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ma'at taufiqi wan najah, selamat dan sukses, semangat belajar. Anda harus bisa bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah bahasa kita. Ujian untuk belajar, bukan belajar untuk ujian. Al-ikhtibar lid-dirasah wa laysa ad-dirasah lil-ikhtibar. Syukran lakum wal 'afu minkum wal nakhtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.